Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah subhanahu nimati, la ilaha illallah subhanahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi berjumpa dengan kami di channel Podcast Dimensi. Semoga pemirsa penonton setia kami dimanapun anda berada selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, berkah dan barokah, selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam ini itu adalah Pak Syayatman. Di tayangan awal kita melihat ya bencana yang terjadi di Ciseeng, Bogor bagian barat kalau nggak salah. Nanti kita coba cek dari sisi gaibnya apa yang menyebabkan bencana itu. Sekali lagi kami ingatkan, kita akan berdasar dengan bahasa gaib, jangan dipercaya sebenarnya. Jadikan channel kami hanya sebagai channel hiburan untuk menambah wawasan pengetahuan kita agar semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Selamat menyaksikan. Siapa? Insya Allah Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru saya sangat sayang. Ini benteng itu bersihkan seluruhnya. Insyaallah. Dari segala apapun yang akan mengganggu proses mediasi ini dari awal sampai akhir. Bentengnya aktif kembali. Allah. Assalamualaikum malaikat. Izin guru saya sangat sayang. Saya minta malaikat yang mengetahui tentang bencana angin di Ciseeng, Bogor dalam waktu dekat ini, yang paling mengetahui, yang paling berkompeten untuk menjelaskan. Tertarik. Allah. Sallallahu alaihi. Bisa berbicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Kita suaranya tersambung. Hanya bisa berkata jujur. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh tahu dengan siapa ini saya berbicara? Saya penguasa di sana. Di mana, Mbak? Iya, yang Anda maksud itu. Di Ciseeng. Iya, dan sekitarnya, bukan hanya situ aja. Luas, kekuasaan saya di sana luas. Sampai Parung segala macam, Sawangan dan kesono lagi. Luas itu kekuasaan saya yang paling kuat di sana. Iya. Namanya siapa, Mbah? Kalau boleh tahu. Bagaimana kalau aku tidak usah menyebutkan nama? Iya, nggak apa-apa. Kali kan lebih enak, lebih akrab maksudnya. Ini sebelumnya simbahnya udah muslim? Sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah ikut beliau? Sudah. Ya, alhamdulillah. Nih, saya boleh tanya-tanya, Mbah, tentang kejadian kemarin, Mbah. Entah kemarinnya saya juga nggak tahu karena memang baru lihatnya semalam ya, tentang 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti malam sekarang malam apa? Iya, malam, pokoknya 2 hari yang lalu. Rabu ya, Mbah. Tuh gimana, Mbah, sampai angin ribut begitu? Apa yang menyebabkan sampai sebegitu kencangnya angin? Boleh dijelaskan? Iya. Angin itu juga miliknya.
bisa dikendalikan. Itu angin miliknya yang sedang bertugas untuk memperingatkan orang-orang di sana dan sekitarnya, termasuk orang dimanapun yang menyaksikan. Sebenarnya angin itu bukan hanya di sana saja, di seluruh lapisan penjuru dunia, bukan hanya Indonesia saja, itu selalu ada. Tapi ketahuilah, angin ada dua. Angin ada dua macam. Angin yang bertugas karena Allah, dan angin yang bertugas karena melawan Allah. Amat sulit dibedakan. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu itu angin apa. Tak semua orang tahu. Tetapi pada umumnya adalah angin yang tugas untuk memperingatkan para manusia agar kembali ke kodrat manusia, agar mau kembali ingat kepada Yang Maha Kuasa. Paling tidak tanda tanya kepada diri sendiri. Ada apa angin segini besar? Ada apa ini? Disitulah maksud dan tujuan agar manusia kembali sadar. Saling mengingatkan. Saling mengingatkan manusia itu. Karena walaupun yang ingat pun tak pernah melakukan apapun, tetap akan terkena dampaknya. Walaupun yang ingat tetap dalam pangkuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dampak yang terjadi kepadanya, yang sudah ingat kepada Allah. Jika terjadi sesuatu apapun sudah kehendak Allah dan akan kembali sempurna ke sisinya. Tetapi ini hanya sebuah peringatan untuk semua manusia agar kembali ingat kepada Yang Maha Kuasa. Jauhi apa yang sudah dilarang dan ikuti apa perintahnya. Intinya hanya di situ. Sebelum Allah menurunkan bala yang lebih dahsyat, yang bahkan banyak tidak menutup kemungkinan menelan korban jiwa. Ingatlah, Allah itu Maha Kuasa. Allah itu bisa apa saja yang manusia nggak sampai berpikir, Allah bisa lakukan. Tapi sudah berkali-kali diingatkan dimanapun tempat, bukannya di situ saja. Tapi manusia tak ada yang bergeming. Maksiat selalu ada di mana-mana. Maksiat selalu ada di mana-mana, selalu turun-temurun. Nggak ingat-ingat. Mau nggak mau. Suatu saat nanti entah kapan, Allah akan menggulung jagat ini. Bisa digulung secara permanen. Bisa digulung, diganti yang baru yang lebih baik. Terserah Allah. Itu hanya wawasan saya pribadi. Karena semuanya Allah yang Maha berkehendak. Demikian yang kami sampaikan. Bila ada yang perlu ditanyakan lagi, ya, kalau silakan. boleh tahu Mbah, apa ya maksiat apa yang dilakukan masyarakat di sana hingga Allah menurunkan
Hanya sebegitu. Pertanyaanmu bikin aku menangis. Ya jangan nangis dulu, Mbah. Ya, nggak kuat aku menahan melihat orang-orang seperti itu. Udah Dijawab seperti dulu. binatang. Jawab dulu, gimana? Iya, banyak orang seperti binatang. Kalau udah aku bilang seperti ini, Anda harus nyambung. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki sama laki, perempuan sama perempuan, laki perempuan, campur baur. Secara diam-diam di sana itu sudah banyak. Belum ribanya. Lain-lain saling di sana manusia sudah banyak yang saling menggilas. Yang kuat menggilas yang lemah tak berdaya. Itu sudah banyak. Apalagi orang yang mengabdi kepada selain Allah untuk mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Sudah banyak sekali, bukan hanya di sono saja, di mana-mana. Jadi ada zinanya, Iya, ada ribanya, iya, pesugihan pun ada. wah iya, Sama apa lagi tadi? Bersekutu sama iya. iblis. Ya itu bagus itu kalau nggak dibolak-balikin, Mbah. Masih apa ya, angin aja itu sebetulnya lebih bagus. Iya, itu sebenarnya tanda kasih sayang kepada Allah, kepada seluruh hambanya agar kembali ingat apa sih kodratnya manusia diciptakan di muka bumi ini. Hanya satu, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Titik. Boleh bekerja, boleh mencari nafkah, itu kan kewajiban manusia hidup. Tapi sewajarnya saja, semestinya saja. Selanjutnya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Manusia itu kan hanya berdoa dan berusaha saja. Tetap Allah yang Maha berkehendak. Apapun yang terjadi, mau senang, mau susah, mau apapun, mestinya harus disandarkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi manusia pada umumnya tidak mampu menyangga kemiskinan, tidak mampu menyangga nafsu. Ada lagi, Mbah, yang mau disampaikan? Iya, saya rasa cukup itu. Semoga para kalian semuanya bisa menerjemahkan sendiri. Iya, Mbah. Sudah cukup gamblang. Iya, Mbah. Saling mengingatkan saja di antara kalian. Saling menguatkan. Yang kuat, nderek Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Karena tidak menutup kemungkinan. Bukan tidak menutup kemungkinan, memang kalian juga sedang diserang habis-habisan untuk belot, untuk balelo kepada Islam yang sesungguhnya, yang dipimpin oleh Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Semoga apa yang saya ucapkan ini bisa menjadi panduan hidup, bisa menjadi tuntunan, bisa menjadi penguat untuk kalian. Agar kalian kuat, semakin kuat, derek tuntunannya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, Sang Penguasa alam gaib yang saat ini dipercaya oleh Allah untuk membawa kebenaran di muka bumi. Ya, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di sini untuk memberikan informasi terkait bencana di daerah Cisaing sana. Semoga pemirsa penonton di rumah bisa mengambil yang positif dari apa yang disampaikan. Ya, sekali lagi saya terima kasih banyak, Mbah. Sudah bisa hadir.
Silakan kembali ke tempat menjalankan tugasnya. Ya, aku buru-buru ya, Anang ya. Monggo, Aku Mbah. langsung saja ya. Monggo, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menurunkan bencana jika tidak ada kemaksiatan atau dosa yang begitu banyaknya di suatu daerah. Tadi ya kita dengarkan sendiri tadi ya, ada zinanya, ada ribanya, ada juga pesugihannya, ada juga yang bersekutu dengan iblis. Ya semoga aja itu nggak benar ya, semoga aja juga menambah keimanan kita. Mungkin zaman sekarang nih susah, kalau peribahasanya apa aja, indis ekonomi ya kan, memang susah. Memang sekarang ya kayak pinjaman riba itu dipermudah, pinjol gitu kan, dimana-mana ada, hampir di setiap platform media sosial ada, mau di Facebook, Instagram, bahkan di aplikasi game aja selalu soal pinjaman. Memang mudah, cuman saya mengingatkan aja, riba itu sama dengan menantang perang dengan Allah. Dari tayangan awal tadi dilihat aja, itu baru pasukannya aja, pasukannya Allah yang bertugas untuk memperingatkan manusia lagi bahwa pada dasarnya manusia itu lemah. Nah, jadi dipikir-pikir dulu kalau mau utang riba. Ya kalau pinjam boleh, cuman jangan yang pakai bunga gitu kan. Kalau bisa ya bertahan dulu, sabar. Siapa tahu dengan mendekatkan diri, dengan berzikir, dengan berdoa kepada Allah, Allah memberikan kemudahan dalam persoalan apapun manusia. Karena kalau udah utang riba ya otomatis doanya tertolak. Gimana ceritanya orang menantang perang sama Allah lalu meminta dan berharap dikabulkan? Itu mustahil. Jadi itu menjadi tolak ukur kita. Doa kita tuh mudah terkabul atau malah sebaliknya. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi mungkin ada dosa-dosa kita yang mungkin sudah terlalu biasa orang melakukan. Kayak orang minjem bank mungkin udah biasa ya, jadinya itu menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat. Cuman jika Allah sudah menetapkan riba itu haram, maka selamanya akan tetap menjadi haram. Sekian dari kami, semoga pemirsa penonton bisa mengambil yang bermanfaat dari kami. Jangan ambil yang jelek, ambil yang baik aja. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.